Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para hadirin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan suci yang mulia ini, tahun 1447 Hijriah, kita masih senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa melaksanakan segala rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini, khususnya ibadah berpuasa, sholat tarawih, dan tadarus. Selawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, dalam bulan suci Ramadan perlu sekiranya kita belajar bagaimana melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Puasa merupakan ibadah istimewa, ibadah yang dilakukan secara rahasia oleh hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kerahasiaan ini, maka keikhlasan menjadi parameter, menjadi barometer di mana suksesnya seseorang dalam menjalankan ibadah puasa. Lantas apa itu ikhlas? Ikhlas diambil dari kata-kata kholaso yang artinya murni atau bersih. Artinya seseorang menjalankan ibadah puasa murni dan bersih semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan dalam firman-Nya tentang ikhlas, yaitu dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Wa ma umiru, dan tidak diperintah mereka illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah kepada Allah mukhlishina, dalam kondisi ikhlas. Artinya seseorang yang diperintah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, Allah hanya menginginkan keikhlasan dari orang tersebut. Bahkan khusus di dalam ibadah puasa ini, Nabi menegaskan dalam hadisnya yang sangat populer, beliau mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman wahtisaban dan ikhlas mengharap ridho dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Artinya, marilah kita berpuasa di bulan suci Ramadan tahun ini dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah, tanpa ada tendensi apapun. Hadirin rahimakumullah, ada kisah menarik tentang ikhlas, walaupun ini tak ada kaitannya dengan Ramadan, ya, tapi ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita bahwa ikhlas itu menjadi barometer seseorang, bagaimana seseorang itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu kisah diceritakan Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Lantas Rasulullah bersabda kepada para sahabat lainnya,
bahwa sebentar lagi, kata beliau, akan lewat salah satu penduduk surga. Ketika Rasulullah bersabda demikian, tentu para sahabat yang lainnya penasaran. Seperti apa orang yang disebut Rasulullah sebagai salah satu penghuni surga? Tidak lama orang tersebut lewat. Orang tersebut sederhana, berpenampilan seperti biasa, tidak menampakkan orang besar, tidak menampakkan pakaian kesalehan. Dia lewat dengan jenggotnya yang masih basah dengan air wudhu. Singkat cerita, salah satu sahabat yaitu Abdullah Amr bin As, beliau penasaran dengan orang tersebut. Kenapa sih kok Rasulullah menyebut beliau, laki-laki tadi, sebagai salah satu penghuni surga? Akhirnya sahabat Abdullah Amr bin As ini mengikuti beliau, mengikuti laki-laki yang disebut oleh Rasulullah tersebut hingga 3 hari lamanya. Bahkan beliau sampai bermalam di rumah laki-laki tersebut. Hari pertama dilihat ibadah orang tersebut biasa saja, tak ada yang istimewa. Begitupun hari kedua, bahkan hari ketiga, ya sholatnya hanya dikerjakan sholat 5 waktu. Ibadahnya standar saja, tidak ada yang istimewa. Tidak melakukan tahajud misalkan 100 rakaat atau baca Quran, khatam Quran sehari sekali. Tidak, hanya amalan-amalan standar, kewajiban-kewajiban yang beliau kerjakan. Lantas apa yang menyebabkan Rasulullah bersabda demikian? Saking penasarannya sahabat Abdullah Amr bin As ini, beliau langsung bertanya kepada orang tersebut, "Hai fulan, kenapa sih kok Rasulullah sampai mencap kamu sebagai salah satu penghuni surga? Padahal sepanjang 3 hari ini saya melihat ibadah kamu tuh biasa-biasa saja. Tak ada yang istimewa daripada ibadah-ibadah kamu. Saya penasaran." Apa jawab laki-laki itu? "Seumur hidup saya, selama saya hidup di dunia ini, saya tak pernah punya ada rasa iri dan dengki kepada orang lain. Dan saya selalu ikhlas, saya ridho, saya selalu menerima apa yang Allah takdirkan kepada saya." Mendengar hal tersebut, sahabat Abdullah Amr bin As tercengang. Ternyata beliau adalah orang yang ikhlas sehingga pantas mendapat kemuliaan dari Allah berupa surga. Maka para hadirin rahimakumullah, marilah kita laksanakan ibadah puasa khususnya di bulan suci Ramadan ini, dan ibadah-ibadah lainnya yang mengiringi ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita laksanakan dengan penuh keikhlasan sehingga kelak kita mendapat kemuliaan dari Allah berupa kita dimasukkan ke surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan.